Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini diguyur hujan gerimis kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan juga kajian. Salawat sering salam tak kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta Islam istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu pembacaan kitab Syarah Hadis Riwayat Bukhari Muslim. Masih seputar bulan Ramadan, dan pada hari ini kita melanjutkan hadis 176. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Rasulullah SAW menyuruh sahur yaitu berupa makan dan minum pada waktu sahur sebagai persiapan untuk puasa. Lalu beliau menjelaskan hikmah ilahiyah dalam puasa yaitu datangnya berkah atau barokah. Barokah di sini mencakup sebagai berbagai manfaat dunia dan akhirat. Di antara manfaat barokah sahur bahwa orang yang sahur untuk berpuasa tidak merasa bosan untuk berpuasa lagi. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, yang tentunya akan mengalami kesulitan dan keberatan untuk mengulanginya lagi. Barokah lainnya ialah pahala yang diperoleh kalau mengikuti Rasulullah SAW. Barokah lainnya lagi bahwa orang yang selalu tentu bangun pada akhir malam, sehingga bersama dengan itu dia dapat melakukan zikrullah, memohon ampunan kepada dan sholat subuh secara berjamaah. Berbeda dengan orang yang tidak sahur. Karena itu jumlah orang yang sholat jamaah subuh pada bulan Ramadan jauh lebih banyak yang disebabkannya ialah sahur. Barokah sahur lainnya bahwa ia merupakan ibadah jika diniatkan sebagai sarana pertolongan untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Allah mempunyai hukum dan rahasia dalam syariatnya. Di dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama sunnah sahur dan mengerjakan perintah syariat. Yang kedua, di dalam sahur terdapat barokah sehingga tidak sayang ditinggalkan. Barokah itu berlaku untuk perbuatan dan orang yang sahur. Hal ini tidak dianggap mengartikan satu lafaz terhadap dua makna yang berbeda, karena dua makna itu baru dapat diartikan dari dua bacaan yang berbeda. Yang ketiga, zahir perintah ini adalah wajib, tapi karena Rasulullah SAW pernah menyambung puasa dengan puasa lainnya tanpa sahur, maka perintah ini menjadi sunnah. Yang keempat, orang-orang sufi berpendapat bahwa lamanya untuk sahur ya seperti lamanya waktu ketika iftar, yang berarti hanya sebentar saja, karena hal ini dapat melemahkan dua syahwat, makanan dan birahi, yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan menyedikitkan makan. Namun pendapat mereka tanggapi bahwa hikmah puasa adalah bukan karena menyedikitkan makanan dan minuman, tapi karena mengikuti perintah Allah. Disambung dari hadis ke-70, hadis ke-77 dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, selama membaca 50 ayat. Yang dimaksud azan di sini ialah iqamah. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Zaid pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Di antara sunnah beliau ialah
sahur sebelum sholat subuh. Setelah sahur beliau bangkit untuk sholat subuh. Lalu Anas bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak waktu antara iqamat dengan sahur? Dia menjawab, selama membaca 50 ayat. Dari kesimpulan hadis tersebut bahwa apabila mengakhirkan sahur hingga mendekati fajar. Yang kedua, segera datang ke sholat atau ke masjid untuk sholat subuh yang waktunya dekat dengan waktu imsak. Waktu imsak ialah terbit fajar, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dengan begitu kita tahu bahwa dua waktu yang diciptakan manusia, yaitu waktu imsak dan waktu terbitnya fajar, merupakan bid'ah di luar ketentuan yang diturunkan Allah, bahwa yang demikian itu merupakan bisikan dari syaitan untuk menimbulkan kerancuan dalam agama mereka. Sebab menurut as-sunnah, imsak ialah saat terbitnya fajar. Selanjutnya di hadis ke-178 dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mendapati waktu fajar padahal beliau masih dalam keadaan junub setelah berjumpa dengan istri, kemudian beliau mati akal dan berpuasa. Rasulullah SAW melakukan jima pada malam harinya, dan ketika fajar terbit beliau masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka beliau tetap berpuasa dan tidak membatalkannya. Hukum ini berlaku pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat dengan mereka kecuali dengan sebagian kecil yang memang tidak sependapat dengan mereka. Bahkan sebagian di antara mereka menyatakan jumlah dalam masalah ini. Hadis dari yang 178, keabsahan puasa bagi orang junub karena pada malam harinya melakukan jima. Yang lebih pantas untuk dikiaskan terhadap jima ialah mimpi. Sebab jika dia rukhsah dalam hal ini, maka yang lain jauh lebih layak. Ketiga, tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan sunnah, antara Ramadan dan lainnya. Demikian yang 3 buah hadis sudah kita bacakan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan saya ulangi kembali 3 buah hadis ini. Yang pertama hadis mengenai soal sahur. Jadi beliau menyarankan, menganjurkan untuk bersahur selama di bulan suci Ramadan, karena di situ terdapat keberkahan. Dalam keberkahan ini banyak yang didapatkan karena menambah semangat untuk berpuasa, karena kita ada makan dan minum. Kemudian juga dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hadis mengenai waktu sahur. Waktu sahur itu di sini dijelaskan dalam hadis bahwa karena belum ada jam, jadi istilahkan dengan membaca 50 ayat. Jadi setelah sahur, kemudian baginda Rasulullah sholat itu 50 ayat baru masuk qomat, artinya masuk sholat subuh. Nah, kalau di sini sekarang saat ini kita sudah melaksanakan sahur itu, kemudian ditandai dengan waktu imsak. Ya, nah, sementara imsak itu bukan batas akhir, tapi yang di batas akhir ini adalah waktu fajar. Jadi imsak itu hanya kehati-hatian menjaga jangan sampai kita kelewatan ketika melakukan sahur. Oleh karena itu imsak itu menjadi tanda berarti selesai sahur itu. Kalau dari penjelasan dari hadis itu seperti yang dijelaskan bahwa berapa lama jarak waktu adalah qomat dengan sahur, yang menjawab selama membaca 50 ayat. 50 ayat ini kalau surat Al-Baqarah atau surat-surat lainnya lumayan banyak, mungkin sekitar 10-15 menit. Yang terakhir yaitu hadis ke-178. Ini hadis mengenai keabsahan ketika dalam keadaan junub. Ini keadaan junub ini Rasulullah SAW pada malam harinya
beliau masih dalam keadaan junub dan belum mati, maka beliau tetap berpuasa dan tidak membatalkannya. Tentunya ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi, karena ini sebatas kami hanya membaca dan keterangan atau penjelasan tentang hadis ke-178 ini masih perlu kita bahas lebih dalam, karena memang mungkin beberapa ada yang tinjau lagi dari hal-hal lainnya. Mudah-mudahan 3 buah hadis ini menambah pengetahuan kita, terutama dalam beribadah dan kaitannya dalam hal ini kita dalam nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi akan lebih baik lagi dan lebih benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan yang mendengarkannya. Mari kita tutup dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma wa bihamdika ya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.